Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la halla wa la quwata illa billah. Para jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan sedikit berbicara terkait dengan sebuah perkara penting yang banyak dilupakan oleh saudara-saudara kita, sementara mereka punya finansial kemampuan untuk bisa melakukan hal penting tersebut. Berujuk kepada salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Ketahuilah bahwa siapa saja di antara kita yang mampu berangkat melaksanakan umroh yang satu ke umroh berikutnya, maka untuknya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang sangat luar biasa di antara kedua pelaksanaan umroh yang satu ke umroh berikutnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan orang ketika dia mampu untuk melakukan haji, maka balasan yang Allah berikan kepadanya di saat dia melakukan haji itu dengan gelar haji mabrur, insyaallah dia akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sepintas kita melihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini menginformasikan kepada kita sebuah amalan yang barangkali bisa kita jadikan sebagai sebuah jembatan untuk mendatangkan kebahagiaan kepada kita, karena pahala yang dijanjikan sangat luar biasa. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, salatu fi masjidi. Ya, sesungguhnya salat di masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Itu lebih baik, lebih mulia, sebab diberikan ganjaran 1000 kebaikan daripada kita melaksanakan sholat di tempat lain. Artinya, kita kalau mau mendapatkan 1000 kebaikan dari pelaksanaan ibadah sholat kita, maka jalan yang harus kita lakukan adalah melaksanakan umrah. Sebab nanti akan kita kunjungi 2 kota suci, yang dimana di sana kita melaksanakan ibadah untuk mendapatkan pahala yang baru saja kita dengarkan dari penjelasan Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan ketegasan kepada kita, siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Nabi SAW, artinya Masjid Nabawi, itu akan diberikan 1000 kebaikan melebihi daripada pelaksanaan sholat di masjid-masjid yang lain. Nabi SAW melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram, ya, kecuali masjidil haram, wassalatu fil masjidil haram, dan siapa saja yang dia telah berada di masjidil haram kemudian dia melaksanakan sholat di masjidil haram tersebut, afdalu min miyati alfi salatin fi ma siwahu, maka ketahuilah sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan sebanyak 100.000 kebaikan, ya, ketika dia berada di Makkahul Mukarramah kemudian dia melaksanakan sholat di Masjidil Haram, itu dia mendapatkan 100.000 kebaikan dibandingkan dengan dia melaksanakan sholat di tempat-tempat yang lain. Inilah hadis yang sebenarnya sangat luar biasa, memberikan masukan kepada kita untuk melaksanakan umrah, apalagi haji, yang ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya. Yang menjadi problem adalah mereka yang memiliki harta yang sudah
dikategorikan mampu untuk bisa berangkat ke dua tanah suci, namun sampai sekarang belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat. Maka hati-hati dengan kondisi demikian, sebab hal tersebut bisa mendatangkan istidrat kepada diri kita. Apa itu istidrat? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan kepada kita, tetapi kita jauh untuk mau melaksanakan ibadah yang sifatnya mendatangkan pahala yang besar bagi diri kita tatkala kita memiliki kemampuan. Maka ambillah kesempatan, saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah dimanapun berada, untuk melaksanakan umrah, bahkan haji. Ya, jangan sampai kita tunda, jangan sampai kita menunggu ketika kita memiliki kemampuan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Melalui PT Al Hijaz, ya, travel haji dan umrah, ya, kami mengajak kepada kita semua untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan haji dan umrah tersebut. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan kepada kita semua, akan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan kepada kita semua. Maka teman-teman, ayah bunda, kaum muslimin, muslimat, tuan-puan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, yang memiliki kesempatan, mari ikut bergabung bersama kami dan bisa menghubungi kontak yang kami sudah sediakan pada video ini. Dan insya Allah kami siap dengan sepenuh hati melayani ayah bunda kaum muslimin muslimat tuan puan dimanapun berada, dari tanah air pemberangkatan sampai ke dua tanah suci, kemudian kembali lagi ke tanah air dengan penuh pelayanan yang memberikan keberkahan, kemudian kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan kepada para jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, jangan kita sia-siakan, jangan kita tunggu lagi kesempatan untuk berumrah atau haji. Maka ambil kesempatan itu, sebab kedua kesempatan tersebut adalah merupakan sebuah amalan yang sangat memberikan janji kepada diri kita untuk mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan kedua perintah tersebut, yakni melaksanakan umrah dan melaksanakan haji ke Baitullah. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa dan mau melaksanakan kedua amalan tersebut. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa men-share video ini sekiranya video ini memberikan manfaat kepada orang lain, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang dia mendengarkan kebaikan, kemudian dia belum mampu melakukan kebaikan tersebut, tapi tangannya ringan untuk membagikan kebaikan itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan yang dia sudah share atau dia bagikan kepada teman-temannya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.